Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik ibu-ibu, kita insyaallah hari ini ngebahas dengan temanya apa ibu-ibu? Tetap lurus. Temanya insyaallah tetap lurus. Kenapa tetap lurus? Apa maksudnya tetap lurus, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Bisa. Allah bilang ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tetap lurus banyak ya, kita bisa pertama ambil ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Bisa juga, jadi Rasulullah tuh dulu pernah bilang apa? Rasulullah pernah ngumpulin sahabat-sahabatnya, terus Rasulullah gambar garis lurus, habis itu Rasul kasih garis-garis samping di samping-sampingnya. Jadi bikin garis lurus, terus dikasih garis kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Rasulullah bilang apa? Ini yang lurus ini itu jalannya Rasulullah. Ini jalanku. Adapun yang belok-belok ini jalan yang menyimpang. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya jalannya Rasulullah itu jalan yang lurus. Dan jalan selain jalannya Rasulullah itu jalan yang menyimpang. Menyimpang apa lurus selain Rasulullah nih? Selain Rasulullah menyimpang apa lurus? Menyimpang. Jadi jalan yang lurus jalannya siapa? Rasulullah. Jalannya Rasulullah. Baik. Apa yang disebut dengan jalannya Rasulullah? Apa maksudnya jalan Rasulullah? Jadi Rasulullah itu diutus di dunia ini. Rasulullah bilang innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah bilang saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir. Rasulullah bilang wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Rasulullah itu dibeli 5 spesial, 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis riwayat Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diberikan 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum saya. Pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rasulullah diberikan keistimewaan pertama apa? Ketika Rasulullah pengen perang, itu Rasulullah diberikan sama Allah rasa takut kepada musuh. Masirata syahrin, dari sebulan sebelum perang. Contohnya apa? Di perang Badar. Ketika di perang Badar,
Itu kaum musyrikin dalam sebulan sebelum perang lawan Rasulullah itu ada aja masalah. Dari tiba-tiba mereka lagi jalan nih, kaum musyrikin lagi ngumpulin pasukannya, jalan dari Mekah mau nyerang Madinah. Di Arab kan gersang ya, tiba-tiba hujan deras. Mereka peralatan mereka kena hujan, begini, sampai hujan deras, mereka kena badai pasir, mereka kena apa? Mereka sampai ngerasa kayak, aduh ini gimana ya? Ini belum perang, mereka sudah diserang mentalnya itu. Allah menyerang dengan berbagai cara. Tentara Allah dengan berbagai cara. Jadi mereka sebelum perang itu mereka udah ngerasain takut. Jadi ketika mereka dalam kondisi berperang melawan Rasulullah, itu mereka bukan dalam kondisi optimal. Nah ini yang Rasulullah bilang, nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya diberi bantuan sama Allah dengan rasa takut sebulan sebelum mulainya perang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Keistimewaan kedua apa? Allah jadikan tanah yang biasa kita itu tanah sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Allah berikan jadikan tanah itu sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Umat-umat dahulu ketika bajunya terkena najis, itu diapain? Dipotong, dibuang. Jadi syariat-syariat dahulu itu tidak semudah syariat sekarang. Umat-umat terdahulu itu tidak semudah sekarang. Itu pertama. Ketika kena najis itu dibuang. Nggak dicuci, udah nggak bisa dicuci, harus dibuang. Yang kedua, contoh di surat Al-Baqarah apa? Faqtulu anfusakum. Di surat Al-Baqarah ada ayat yang dibilang di situ, bunuhlah diri kalian. Nah ini nih sering diselewengin nih sama orang-orang barat, dibilang ini nih ayat tentang nunjukin tentang bom bunuh diri, padahal bukan. Di sini adalah cerita zamannya Nabi Musa. Tahu nggak zamannya Nabi Musa kan ada kisah ketika Nabi Musa pergi ke menghadap Allah. Jadi Allah berikan kepada Nabi Musa Taurat. Pas pulang apa? Ternyata kaumnya udah pada nyembah sapi kan. Kaumnya Nabi Musa menyembah sapi. Maka cara taubatnya yang Allah berikan apa? Caranya adalah mereka harus saling membunuh di antara mereka. Dimasukin mereka semua ke sungai, saling bunuh-bunuhan sama mereka. Itu cara taubatnya zaman Nabi Musa. Cara taubatnya dengan bunuh diri. Dan dengan banyak syariat-syariat lain. Contoh seperti apa? Contoh di hadis Anas. Hadis Anas apa? Kanatul Yahud. Bahwasanya kaum Yahudi dulu, idza hadatil mar'atu fihin, apabila salah seorang dari istri mereka atau salah keluarga mereka itu dalam keadaan haid, dalam keadaan menstruasi apa? Lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Syariat mereka apa? Melarang untuk makan bareng. Ini syariatnya Yahudi. Waktu itu ketika seorang perempuan dalam keadaan haid apa? Tidak boleh makan bareng satu nampan. Walam yujami'uhunna fil buyut, dan dipisahkan kamarnya. Beda banget kita lihat syariatnya Nabi apa? Nabi kata Aisyah apa? Kuntu aghtasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Nabi sama Aisyah aja mandi bareng. Lagi apa keadaan? Nabi itu Aisyah lagi haid. Terus lagi itikaf, di mana Aisyah juga cerita, wa kana akhraja ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Jadi Nabi itu lagi itikaf, kepalanya dimasukin ke rumah. Kan rumah Nabi sama rumah Aisyah kan nempel kan. Itu minta sama Nabi minta ke Aisyah buat dicuciin, buat dibersihin kepalanya. Padahal dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid juga.
Maka bagaimana dulu sahabat di hadis tadi, Anas sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau Yahudi dulu kayak gitu, kalau kita gimana? Maka Allah turunkan wa yas'alunaka 'anil mahyid. Allah turunkanlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang masalah perempuan-perempuan haid. Nah, maka di situ apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Perempuan haid itu udah kalian bebas mau ngapain aja, selain kalian tidak boleh menikahinya, tidak boleh bersetubuh dengan perempuan haid. Selain itu bebas. Ini salah satu kemudahan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang kedua, tanah bisa dijadikan suci dan sebagai tempat sholat. Bebas kita mau sholat di mana aja. Kalau dulu Yahudi itu, kaum Yahudi, mereka harus bikin tempat sholat. Ingat ya, sholat puasa itu bukan syariat kita doang. Dari dulu, dari umat-umat dulu mereka sholat. Dari umat Nabi Nuh mereka sholat. Ini syariat dari lama. Umat Nabi Musa mereka sholat. Ingat gak pas kejadian Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu bolak-balik pertama menghadap Allah 50 sholat sehari. Terus balik ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa? Kebanyakan 50 kali sholat sehari. Dulu kaum saya nggak kuat kasih 50 kali sholat sehari. Jadi nandain apa? Kaum Nabi Musa sholat atau enggak? Sholat. Cuman mereka, sholat mereka khusus, harus dibuat ruangan buat sholat. Kita bebas mau sholat di mana aja. Mau sholat di luar sini, mau sholat di sini, mau sholat di aspal, mau sholat di mana, nggak apa-apa, semua asal bukan jangan di WC. Semua tempat sholat bebas, asal bersih. Itu yang kedua ya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli. Maka dimanapun kita pengen sholat, ya udah sholat aja. Kata Nabi apa? Ketika seorang dimanapun seorang berada, kemudian waktu sholat datang, maka sholat di situ, nggak ada masalah. Nggak harus di masjid, nggak harus di rumah, di jalan boleh, di pasir boleh, di sana boleh, asal bersih, asal suci, nggak masalah. Kemudian apa? Wa uhillat liyal ghanaim. Harta ghanimah itu halal. Ghanimah itu apa sih? Harta rampasan perang itu halal untuk dinikmati. Kaum dulu gimana? Mereka boleh atau enggak? Enggak boleh. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Daud, kaum Nabi Sulaiman, ketika mereka berperang, Nabi Daud dulu perang. Daud melawan Jalut. Ketika berperang sudah menang mereka, harta rampasannya apa? Allah turunkan dari atas langit api, ngebakar semua rampasan. Kebakar semua rampasan, mereka tidak boleh untuk makan satu pun rampasan. Allah bakar semua. Berbeda dengan kaum Nabi Muhammad. Ketika perang, ghanimahnya boleh dinikmati. Habis itu apa? Bu'ti itu syafa'ah. Keistimewaan yang keempat apa? Allah berikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Jadi khusus Nabi Muhammad itu punya keistimewaan syafaat. Nabi Muhammad itu syafaat itu bisa, yang pertama adalah memasukkan ahli surga ke surga. Jadi nanti sebelum masuk surga itu, insya Allah semua masuk surga ya di sini ya. Jadi sebelum masuk surga itu kita semua berdiri di depan pintu surga, nggak ada yang bisa masuk, satu pun nggak ada yang bisa masuk. Semua nggak ada yang bisa masuk, nabi-nabi juga nggak bisa masuk. Sampai apa? Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk ahli surga biar masuk surga. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu pertama, syafaat ahli surga untuk masuk surga. Syafaatnya lagi apa? Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat untuk umatnya yang masuk neraka
agar Allah angkat dan masukkan ke surga. Nah, ini syafaat Nabi yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain nggak bisa. Ini syafaat khusus. Yang terakhir apa? Wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Dan nabi-nabi dahulu apa? Keistimewaan kelima. Nabi-nabi dahulu itu diutus hanya untuk kaumnya. Adapun Nabi Muhammad diutus untuk semua. Untuk semua. Makanya Nabi Muhammad ketika turun apa? Semua syariat dihapuskan, wajib ngikutin Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman, Nabi Isa pun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sholatnya tetap sholatnya Nabi Muhammad, bukan sholatnya bagaimana dulu Nabi Isa sholat. Nah, ini keistimewaan terakhir. 5 keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Allah berikan rasa takut kepada musuh-musuhnya dari 1 bulan sebelum peperangan. Yang kedua, Allah jadikan tanah sebagai masjid dan tempat untuk bersuci. Yang ketiga, harta rampasan perang halal untuk dinikmati. Yang ketiga ini, harta rampasan perang halal untuk dinikmati. Yang keempat, Allah berikan syafaat. Yang syafaat yang keempat ya. Yang keempat, Allah berikan syafaat. Bisa memasukkan ahli surga ke dalam surga dan mengangkat atau mengeluarkan ahli neraka dari neraka, memasukkannya ke surga. Yang kelima, Rasulullah dikirim untuk semua umat. Adapun nabi-nabi terdahulu itu dikirim untuk umatnya doang. Ada 5 ya tadi ya. Yang ketiga tadi apa? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang boleh dinikmati. Yang kelima inilah, yang kelima tadi, bahwasanya Nabi dikirim untuk semua umat. Ini keistimewaan yang membuat umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling banyak pengikutnya. Umat yang paling banyak pengikutnya. Bahkan yang dalam sebuah hadis apa? Saya melihat umat di hari kiamat, Allah berikan penglihatan kepada Nabi Muhammad bagaimana di padang mahsyar. Nabi yang bersamanya cuma 1 orang atau 2 orang. Umat-umat dahulu tuh Allah kasih umur panjang loh. Nabi Nuh itu Allah kasih 1000 tahun. Allah utus sebagai Nabi di umur ke-50. Nabi Nuh diberikan 950 tahun untuk berdakwah. Yang masuk Islam siapa? Yang masuk Islam siapa di kaum Nabi Nuh, banyak atau enggak? Yang masuk Islam kata Allah apa? Cuman Nabi Nuh dan anak-anaknya doang. Bayangin loh, 950 tahun dakwah, muter-muter dakwah. Kaumnya nggak ada satupun yang masuk Islam. Yang masuk Islam cuman anak-anaknya. Terus Nabi lain, Nabi Musa banyak jelas. Nabi Musa jelas banyak. Salah satu Nabi paling banyak setelah Nabi Muhammad. Nabi paling banyak pengikut setelah Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, yang Allah bilang apa? Kekasihnya Allah. Berapa banyak
yang masuk Islam dari kaumnya? Bu, berapa Bu? Kira-kira Bu? 1000? 100? 50? 10? 2. Nabi Ibrahim itu cuma bisa mengislamkan 2 orang. Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, masuk Islam, sama keponakannya. Keponakan Nabi Ibrahim namanya siapa? Nabi Lut. Nabi Ibrahim itu sampai panjang dakwah sama Raja Namrud, sampai perang, sampai begini, kisahnya panjang. Yang masuk Islam berapa orang? 2 orang. Bayangin, Nabi Ibrahim, Nabi terbaik kedua setelah Nabi Muhammad, yang masuk Islam cuma 2 orang. Istri sama keponakannya, sama Nabi Lut. Istri satu lagi belum. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kisah sebelum Raja Namrud. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu pertama yang masuk Islam cuma 2 orang. Setelah itu Allah azab kaumnya. Setelah Allah azab kaumnya, Nabi Ibrahim ini awal tinggalnya di Babilonia, di Irak. Setelah dari Babilonia, Nabi Ibrahim pun pindah ke Syam, ke Suriah, ke Yordan. Di situ baru Nabi Ibrahim Allah kasih syariat-syariat tambahan. Allah perintahkan untuk sunat. Itu setelah di Suriah. Apa kata dalam hadis Ibnu Umar? Dalam hadis Abu Hurairah, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah. Nabi Ibrahim itu baru sunat di umur 80 tahun. Waqtatana bil qadum. Sunatnya pakai pakai kampak. Di umur 80 tahun. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Ibrahim di Suriah sini, di Syam, baru Allah kasih syariat. Baru akhirnya, karena setelah 80 tahun belum punya anak, baru akhirnya budak dari Sarah, istri yang pertama, Hajar, bernama Hajar, baru dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Jadi dinikahinnya di mana? Di Babilonia, di Irak, apa di Suriah? Di Suriah, di Syam. Di Syam nikahinnya, bukan di Babilonia. Masuk Islamnya setelah. Ada lagi masuk Islam setelah. Yang masuk Islam setelah Nabi Ibrahim dari Babilonia di Suriah ada 2 orang. Pertama Hajar, yang kedua ibunya Nabi Ibrahim. Ibunya Nabi Ibrahim itu sebenarnya masuk Islamnya di Babilonia dulu. Ketika kisah Nabi Ibrahim dibakar, Allah bilang apa ke apinya? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Nabi Ibrahim. Ketika keluar, dilihat bahwasanya Nabi Ibrahim tidak kebakar, baru di situ mulai muncul keimanan dari ibunya Nabi Ibrahim. Jadi orang ketiga yang masuk Islam dari umatnya Nabi Ibrahim. Nah, ini bagaimana kita lihat dari syariat wa bu'istu ilan nasi 'ammah, dan Rasulullah diutus kepada semua kaum. Itulah penyebab bahwasanya kaum Rasulullah ini paling banyak, bahkan sampai sekarang. Akan tetapi setiap kaum itu punya cobaannya masing-masing. Semua kaum punya cobaannya masing-masing. Kaumnya Nabi Muhammad contohnya dikenal kaum yang paling besar
Tetapi dari dulu Rasulullah bilang apa? Yang paling saya takuti dari kaumku adalah apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil. Apa syirik kecil? Rasulullah bilang warriya. Itu adalah riya. Ini arti dari tetap lurus tadi ya, tema yang kedua. Yang pertama lurus secara mustaqim. Yang kedua lurus, niat kita diluruskan. Yang kedua niat kita luruskan. Dua-duanya punya kaitan. Apa? Pertama adalah kaitannya syarat untuk ibadah diterima adalah tetap lurus yang pertama dan tetap lurus yang kedua. Yang pertama adalah mengikuti Nabi Muhammad. Syarat ibadah kita untuk diterima adalah mengikuti Nabi Muhammad. Hadis Aisyah apa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, bilang apa? Qalat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina syai'an laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang menambahkan sesuatu aja dari agama ini. Ingat ya, dari agama ini. Ma laisa minhu. Yang Nabi itu nggak pernah ajarkan. Fahuwa rad, maka akan Allah tolak. Apa aja yang ditambahkan tidak sesuai sama yang Allah dan Rasulnya ajarkan, maka akan ditolak. Ini tapus yang pertama, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah syarat diterimanya ibadah. Barang siapa yang beribadah dengan sesuatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, itu akan ditolak. Dan barang siapa, sebagaimana yang para ulama belum menjelaskan, barang siapa yang menambahkan syariat dari apa yang telah Rasulullah ajarkan, dia bilang ada syariat baru kok, atau bilang ada kok ibadah ini nggak apa-apa dilakuin, maka apa para ulama bilang faqad za'ima anna Muhammad qad khana risalah. Apa katanya buku? Para ulama bilang apa? Barang siapa yang menambahkan syariat baru, maka sama saja dia sudah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad ini berkhianat. Kenapa Nabi Muhammad berkhianat? Karena di akhir itu Nabi Muhammad bilang apa? Bilang di Haji Wada, Nabi Muhammad bilang apa? Apakah sudah wahai umatku, apakah kalian bersyahadat bahwasanya saya sudah menjelaskan semuanya? Dan Rasulullah bilang saya sudah menjelaskan semuanya. Maka sahabat bilang iya, semuanya itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Semua. Bahkan kata Salman Farisi apa? Rasul ketika ditanya, emang benar bahwasanya Nabi kalian itu udah menjelaskan semua hal? Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah benar bahwasanya Nabi kalian itu sudah mengajarkan semua, bahkan sampai buang air? Kata Salman Farisi, qala na'am. Laqad amarna an nastaqbil al-qiblata bi baulin aw gha'id. Pertama adalah iya benar. Kenapa? Bahkan sampai untuk buang air aja Rasulullah udah memerintahkan biar kita nggak menghadap kiblat pas lagi buang air. Wa alla nastanjiya bil yamin, kita tidak cebok pakai tangan kanan. Wa alla nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar. Kalau kita mau cebok, kalau nggak ada air, jangan sampai kurang dari 3 batu. Wa alla nastanjiya bi rawthin aw 'azmin. Dan kita tidak boleh untuk cebok pakai kotoran ataupun pakai tulang. Bahkan hal-hal seperti ini Salman Farisi sudah menjelaskan bahwa semua hal sudah dijelaskan. Makanya kata ulama apa? Barang siapa yang bilang bahwasanya ada syariat atau ada ibadah baru yang nggak ada pas zaman Rasul nih, terus dibilang ini ada kok, nggak apa-apa kok, maka dibilang apa? Faqad za'ima anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Maka dia sama aja nuduh bahwasanya Nabi Muhammad ini bohong. Nabi Muhammad ini udah berkhianat, harusnya nyampein ada yang enggak.
Ini syarat terimanya ibadah yang pertama, yaitu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat yang kedua adalah niat, al-ikhlas, tetap lurus, niatnya hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu, ikhlas ini adalah intisari, inti dari sebuah amalan. Inti sebuah amalan yang sesuai dengan Rasulullah adalah ikhlas. Allah bilang apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk mengetes siapa sih di antara kalian yang amalannya terbaik. Yang amalannya terbaik. Jadi amalan walaupun udah sesuai sama Nabi, sholat sesuai kita ajarannya sama yang Nabi ajarkan, tapi tetap ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang baik banget, ada yang di atasnya lagi yang paling sempurna. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes siapa sih amalnya yang paling baik. Dulu Ibnu Katsir sudah menjelaskan apa arti ahsanu amala. Dia ngomong, kata Ibnu Katsir apa? Apalagi ahsanu amala, artinya adalah siapa di antara mereka yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas siapa? Ibnu Mubarak seorang ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, bilang apa? Arti ahsanu amala, ya artinya dua, aswabuhu wa akhlasuh. Yang paling benar, yang paling baik amalan yang terbaik adalah yang paling benar, yang paling ngikutin gimana dulu Nabi, sama yang paling ikhlas. Ini yang disebut dengan ahsanu amala, yang paling benar dan paling ikhlas. Makanya ini dibilang amalan terbaik adalah yang paling benar dan paling ikhlas. Makanya ikhlas adalah salah satu inti dari sebuah amalan. Dan juga ikhlas kita tahu adalah landasan dan dasar dari diterimanya sebuah ibadah. Bu, Rasulullah pernah bilang gini, Bu. Ini sebuah hadis yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir serem juga, Bu. Innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang hamba yang kita lihat sehari-harinya apa? Mengamalkan amalannya ahli surga. Bu, untuk dibilang mengamalkan amalan ahli surga ini bukan cuma mengamalkan amalan baik loh. Ahli surga ibadahnya baik, akhlaknya baik, muamalah sehari-harinya baik. Pokoknya orang bilang ini ahli surga banget deh. Ini orang masya Allah ahli surga banget deh. Sholat paling panjang, akhlak sehari-hari kita ngobrol paling baik, jauh dari kata ghibah, jauh dari kata namimah. Paling baik lah kalau kita lihatnya orang. Innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seorang hamba yang kita lihat dia tuh mengamalkan amalnya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai kita bilang apa? Ini tinggal udah dekat banget lah sama surga ini. Ini antara dia sama surga ini udah dekat banget yang kita lihat ya. Karena orangnya baik banget udah, masya Allah. Baik, ahli ibadah dan lain-lain. Fayusbiqu alaihil kitab. Tapi ternyata yang Allah tulisin enggak gitu. Yang Allah tulisin di catatan takdir, ternyata orang ini bukan ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka
setelah itu dia mengamalkan dengan amalan ahli neraka, kemudian akhirnya dia masuk ke neraka. Padahal sebelumnya kita lihat dia udah bener-bener ahli surga banget deh, tapi ternyata yang Allah catat apa? Dia ahli neraka. Ini yang pertama adalah yang kita ambil dari hadis ini. Tentunya kita tuh harus sering-sering berdoa. Kita sering-sering berdoa agar Allah masukkan kita ke surga. Doa yang paling banyak Rasulullah ucapkan itu apa? Ibu-ibu harusnya hafal. Doa yang paling banyak Rasulullah ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa yang paling sering Rasulullah ucapkan. Iya, ini doa paling komplit. Udah di dunia benar, di akhirat benar, habis itu dijauhin dari neraka. Ini adalah kita ambil pertama, bagaimana kita tuh harus doa tetap agar ketika Allah wafatkan kita termasuk ahli surga, nggak termasuk ahli neraka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah para ulama bilang apa? Maksud dari orang ini, kenapa dia beramal terus akhirnya masuk neraka, padahal amalnya baik, amalan ahli surga. Maksudnya apa? La ya'malu amali ahlil jannah riya'an. Dia mengamalkan amalan ahli surga untuk riya, untuk biar dibilang dia orang baik. Dia ibadah bukan buat Allah, dia ibadah buat yang lain. Minta dipuji. Dia habis selesai sholat dia cerita, aduh semalam sholat panjang nih, kaki pegel, makanya. Dia tuh ibadah yang harusnya untuk Allah semata malah dijadikan apa? Untuk ajang kontes banyak-banyakan ibadah. Padahal kalau mau jauh-jauh ya ngapain nunggu pagi, langsung aja ngomong habis ibadah nih, lagi ibadah nih. Tetap aja daripada jauh-jauh pagi-pagi, ngapain nunggu, langsung aja. Sama-sama nggak, sama-sama ria kok. Mau langsung kayak mau nanti, sama-sama ria. Apa tadi? Mengamalkan amalan ahli surga untuk dibilang bahwasanya dia tuh orang baik, untuk dilihat sama manusia. Allah tahu apa yang di dalam hati itu, wa ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang di dalam hati seorang hamba. Allah tahu ya, Allah tahu niat kita gimana. Makanya fayusbiqu alaihil kitab. Walaupun dia sudah mengamalkan ahli surga, tapi catatan Allah bilang enggak. Karena dia mengamalkan, beribadah bukan untuk Allah. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka akhirnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ini nunjukin, ibu-ibu di sini tunjukin bagaimana kuantitas sebanyak apapun ibadah. Ini sampai dibilang ahli surga loh. Ibu-ibu kalau misalnya bilang temannya baik, ibu bakal bilang, oh ini temennya ahli surga banget, gitu nggak? Nggak dong, biasanya cuman, oh masya Allah orangnya baik, ini begini, sampai kita cap ahli surga itu benar-benar berarti udah baik banget lah pokoknya. Ini menunjukkan bagaimana sehari-harinya itu ini terbaik sudah. Secara kuantitas ibadah terbanyak. Tapi tadi apa Allah bilang? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetes siapa di antara kalian yang amalannya terbaik. Sebanyak apapun kalau nggak baik nggak diterima, nggak dicatat. Kalau bukan untuk Allah, sebanyak apapun tidak diterima. Allah bilang apa? Ana aghna syuraka 'an syirk. Di hadis Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadisnya masuk hadis apa, Bu? Hadis qudsi. Hadis itu ada dua ya, hadis Nabi sama hadis qudsi. Hadis Nabi itu Nabi yang ngomong. Walaupun maknanya dari Allah, tapi Nabi yang ngomong. Hadis qudsi ini Allah yang ngomong. Jadi Nabi menghikayatkan Allah berfirman.
Jadi kata Nabi apa? Allah berfirman, tapi bukan Quran ya, tapi hadis. Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Saya adalah zat yang paling tidak butuh sama sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, amalannya joinan. Ini bukan mengamalkan amalan untuk selain Allah ya, tapi amalnya untuk Allah juga, untuk dilihat juga, untuk Allah juga, untuk didengar juga. Jadi untuk Allah juga, ikhlas juga, riya juga. Ini bukan ikhlas untuk Allah, bukan ikhlas untuk orang juga. Ini dua-duanya lah joinan. Kata Allah apa? Taraktuhu wa syirkahu. Saya biarin udah dia sama syiriknya aja di sana, udah pergi. Allah tinggalkan amalannya, Allah tinggalkan orangnya. Ana aghna syuraka 'an syirk. Saya adalah zat yang paling tidak butuh, yang paling benci namanya mengamalkan sebuah amalan yang bukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat betapa ikhlas itu adalah suatu hal yang agung. Suatu amalan tanpa ikhlas itu nggak ada gunanya, itu tidak ada manfaatnya. Ibnu Mubarak tadi bilang apa? Ibnu Mubarak tadi pernah berkata, Ibnu Mubarak yang tadi saya bilang apa? Ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in pernah bilang apa? Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Ada banyak amalan-amalan kecil, amalan-amalan remeh yang kita lihat amalannya gampang banget ini amalan. Cuman Allah nilai ini amalan besar, Allah nilai ini amalan agung. Kenapa? Karena niat kita. Karena niat kita yang baik, Allah tentukan itu sebuah amalan besar. Amalan remeh, amalan gampang, mudah dilakuin. Tapi ada juga amalan besar, amalan sulit, amalan yang agung, yang kita lihat mungkin butuh benar-benar pengorbanan. Bagaimana contoh kayak membangun masjid atau apa amalan-amalan yang besar yang butuh pengorbanan, yang sulit. Tapi apa? Tusaghiruhun niyah. Amalan tersebut jadi remeh di mata Allah. Kenapa? Karena niatnya, Bu. Karena niatnya gak benar, mau sebaik apapun, sebesar apapun tuh amalan, bisa rusak. Bisa rusak. Ini pentingnya niat yang baik. Bu, dulu Bu, ada yang tahu Khalifah Harun ar-Rasyid? Khalifah Harun ar-Rasyid itu salah seorang khalifah di zamannya Abbasiyah. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, itu khalifah selanjutnya adalah Khulafaur Rasyidin. 4 Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau Hasan, 5. Setelah itu adalah Umayyah. Setelah itu adalah Abbasiyah. Jadi di zamannya Umayyah ini, di zamannya Abbasiyah ada seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini punya istri, Bu. Istri yang terkenal cantik, namanya Zubaidah. Orang sebut Zubaidah ini apa? Zubdah. Orang panggil Zubdah. Namanya Zubaidah, dipanggil Zubdah. Zubdah itu artinya apa? Mentega. Jadi ini mentega bukan ngatain nih, Bu. Maksudnya orang-orang manggil dia Zubdah, maksudnya ini saking mulusnya, saking cantiknya, dia dipanggil Zubdah. Nah, istri Assalamualaikum. Iya, lanjut ya. Zubaidah ini, istri dari Harun ar-Rasyid ini, itu orangnya glamor, orangnya cukup glamor, dan tapi dia orangnya suka kebaikan, suka infak sana, suka infak sini, sampai orang-orang bilang ini nggak pernah ada satu hari pun
tanpa Zubaidah ini membuat kebaikan. Sampai ibu-ibu tahu haji, bagi ibu-ibu yang udah pernah haji, ngerasain kan panasnya Arafah Mina kayak gimana. Arafah Mina itu panas. Sekarang sampai 46 derajat, 48 derajat, 49 derajat. Siang-siang panas. Ini sekarang, bayangin dulu belum ada AC, masih pada jalan kaki haji, masih apa, di zaman Harun al-Rashid ini panas banget. Di panas-panas itu Zubaidah bikin apa? Zubaidah bikin irigasi, bikin air, bikin dari air Zam-Zam itu dibikin saluran sampai Arafah, Mina, Musdalifah. Tempat-tempat haji itu dibikin saluran air biar jamaah haji itu bisa minum. Selama jalan tuh bisa minum, bisa nyegerin mukanya pakai air Zam-Zam. Ini amalan besar atau kecil, Bu? Besar. Butuh biaya besar, manfaatnya besar, butuh perjuangan besar untuk ngelakuin ini siang-siang panas-panas semua. Ini besar, semua amalan yang besar. Sampai ketika Zubaidah pada suatu hari meninggal, Allah wafatkan, keponakannya mimpi. Keponakannya berapa hari kemudian mimpi. Bilang apa? Dibilang khasir itu, saya rugi, benar-benar rugi. Kata dia. Saya rugi kenapa? Saya nggak ada amalan baik. Kata dia. Saya nggak ada amalan baik. Karena bukannya dulu tuh begini, bikin air, ngasih sedekah, begini. Kata dia apa? Saya rugi. Saya hampir-hampir tidak ada suatu amalan pun yang Allah terima. Tapi kata dia, alhamdulillah ada yang Allah terima. Apa yang Allah terima? Yang Allah terima adalah sholat saya di malam ketika orang gak ada yang lihat. Yang Allah terima sholat di tengah malam ketika orang gak ada yang ngelihat. Bu, bikin air sama sholat sendirian malam-malam susahan mana, Bu? Bikin air jauh sudah. Bikin air itu butuh tenaga, butuh uang, butuh waktu, manfaatnya jauh lebih besar. Tapi yang Allah terima yang mana? Yang sholat sendirian. Ini menandakan apa? Sebuah, benar tadi kata Ibnu Mubarak apa? Rubba amalin saghirin. Kadang emang ada amalan itu remeh lah. Kita bilang amalan itu gak besar. Tapi apa? Suka biruhun niyah. Amal tersebut jadi besar karena niat kita besar, niat kita khusus untuk Allah, ikhlas buat Allah. Allah jadikan amal itu besar. Warubba amalin kabirin. Ada amal-amal yang berat, sulit dilakukan, tapi karena niat kita jelek, jadi gimana? Hancur semua. Ini adalah bagaimana ulama-ulama dulu bilang. Ibnu Sirin pernah bilang apa? Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah pernah bilang apa? Pernah bilang, ma'alajtu syai'an, saya belum pernah mencoba terus-menerus memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niat saya sendiri. Ibnu Sirin, Ibnu Uyainah ini seorang ulama terkenal. Seorang ulama terkenal di zamannya tabi'in. Dia lahir sekitar 100-an Hijriah. Seulama terkenal bilang kayak begitu, Bu. Ada lagi Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang lahir di tahun 30-an Hijriah. 30-an Hijriah masih zamannya siapa, Bu? Zamannya Umar. Beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal. Beliau adalah perawi hadis dari sahabat-sahabat besar. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, itu semua riwayatin dari dia. Dia meriwayatkan dari mereka. Abdurrahman bin Abi Layla ini gurunya Abu Hurairah. Gurunya dia juga Ibnu Abbas.
Ibnu Mas'ud, ulama-ulama besar, sahabat-sahabat besar. Bahkan setelahnya itu murid-muridnya adalah ulama-ulama besar, menjadi muridnya Abdurrahman bin Abi Layla, belajar dari Abdurrahman bin Abi Layla, seorang yang ulama besar di zamannya tabi'in, di zamannya masih ada sahabat. Dikisahkan apa sama keluarganya, Abdurrahman bin Abi Layla ini setiap malam hobinya ngapain? Sholat. Hobinya sholat tiap malam. Tapi ini hobi yang orang nggak tahu. Gimana cara orang nggak tahu? Dia kalau misalnya ada orang datang ke rumahnya atau mau masuk ke rumahnya, buru-buru selesai itu sholat, potong tuh sholat, langsung ke kasur pura-pura tidur. Setiap ada anggota keluarganya, bukan orang luar aja, anggota keluarga mau masuk, selesai buru-buru langsung masuk kasur, masuk selimut, ngumpet, pokoknya jangan sampai orang tahu dia sholat. Tapi keluarganya, ya nama keluarganya Bu ya, ngelakuin tiap hari ya sadar juga ini berapa berbeda, ternyata malam sholat. Tapi kebiasaannya begitu. Ketika malam waktunya dia sholat, benar-benar ngumpet sengumpet-ngumpetnya, nggak mau orang tahu. Untuk apa? Ya untuk menjaga diri, untuk menjaga keikhlasannya. Kadang emang kita ketika melakukan sebuah amalan, pas lagi ngelakuin dia ikhlas ya. Tapi pas lagi ngelakuin, lagi sholat, lagi baca Quran, ada teman datang, bagusin dikit suara, kencengin dikit biar kedengeran. Emang kadang ada setan tuh masuk di tengah-tengah tuh banyak. Walaupun di awal udah baik, cuman di pertengahan, di akhir itu kadang emang banyak masuk setan tuh. Itu yang membuat orang itu akhirnya nggak ikhlas. Banyak orang terjadi nggak ikhlas itu karena hal-hal kayak gitu. Makanya perbuatan Abdurrahman bin Abi Layla ini selaras dengan apa yang Rasulullah bilang. Rasulullah bilang apa? Ini nggak kelamaan kan ya? Belum. Rasulullah bilang apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di hari mahsyar Bu, panas sepanas-panasnya, matahari Allah dekatkan sampai itu keadaannya waktu itu lagi saking ribetnya itu hari. Waktu itu apa di yaum mahsyar apa? Semua orang tuh Allah bangkitkan nggak pakai baju. Tapi Aisyah ngomong apa? Bukan itu pada saya lihat kelihatan. Kata Rasulullah apa? Hari itu al-amru a'zam. Urusan perkara hari itu jauh lebih berat daripada orang cuma ngeliatin aurat masing-masing. Orang lebih kepikiran sama hal lain. Allah dekatkan matahari, Allah gini. Tapi ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Pertama apa? Pertama adalah sebuah amalan yang berat. Imamun adil. Seorang imam yang berlaku adil. Imam yang adil ini tentu nggak mudah. Banyak mungkin cobaan-cobaannya. Begini membuat dia mengeluarkan dia dari keadilan, berbuat zalim sedikit sekecil apapun. Imamun adil. Yang pertama adalah yang Allah berikan naungan seorang imam yang adil. Yang kedua apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya itu ketergantungan sama masjid. Yang ketiga apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang menghabiskan masa mudanya itu apa? Untuk beribadah. Anak muda cobaannya banyak, pikirannya masih kemana-mana, tapi dihabiskan untuk beribadah. Terus apa Bu? Di situ dia disebutkan apa? Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamal. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki yang digoda sama perempuan yang
cantik dan memiliki kedudukan. Tapi dia bilang apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah, saya nggak berani. Dan situ apa? Warajulun, dan seorang tasaddaqa bimalin, seorang yang memberikan infak, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai dibilang apa? Tangan kirinya itu nggak tahu tangan kanannya itu infak apaan. Tangan kiri di sini dikasih majasnya tangan kiri sama tangan kanan. Kalau cuman orang sebelah nggak tahu, itu masih kita bisa ngumpet-ngumpetin lah. Ini sampai dibilang tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakin sama tangan kanan. Saking bagaimana disembunyiin, dia benar-benar sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini masuk ke 7 golongan yang tadi amalan sebelum-sebelumnya bukan amalan mudah. Seorang imam berlaku adil, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, orang yang hidup besar dengan ketika pemuda yang besar dengan beribadah, seorang yang dan lain-lain lah, hal-hal yang tidak mudah. Hal paling mudah apa di situ? Seorang yang memberikan infak. Di sini nggak diberikan nominalnya, harus segini, harus bisa beli ini, enggak. Memberikan infak, tapi dengan syarat apa? Sangat sembunyi-sembunyi. Yang sulit bukan amalnya, yang sulit adalah niatnya. Bagaimana dia bisa mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, Bu, bagaimana dulu para ulama, para salaf, bagaimana keikhlasan mereka. Mereka itu sampai dikisahkan banyak kisah-kisah, walaupun memang mereka sembunyi-sembunyi, tapi banyak kisah-kisah yang beredar lah sampai kita. Ada contohnya salah seorang salaf, seorang ulama yang tiap malam tuh ngilang. Tiap malam tuh ngilang. Udah, orang nggak ada yang tahu itu orang ngapain. Tiap malam ngilang sampai dia meninggal. Terus barulah ketika dia meninggal dimandiin, dilihat di pundaknya apa? Hitam. Ada bekas hitam. Bekas hitam di pundak-pundaknya. Kalau bekas hitam berarti itu tandanya 1 kali atau 10 kali atau 100 kali atau lebih banyak. Dia memikul sesuatu di pundaknya udah lama banget sampai hitam. Emang ini udah kejadian setiap hari sudah. Ternyata dilihat sehari-hari, ketika diperhatikan, biasanya setiap malam tuh ada yang ngasih muter-muter, ngasih makanan buat orang-orang miskin. Nah, cuman orang nggak ada yang tahu siapa. Muter malam-malam, naruh depan pintu. Pas orang tersebut meninggal, nggak ada lagi yang ngasih. Dan dilihat di sininya apa, di pundaknya apa? Hitam. Maka itu bagaimana contoh sampai orang-orang sampai tahu, oh ternyata dia selama ini yang ngasih. Dia selama ini setiap malam muter-muter ngasihin makanan. Bagaimana dia mencoba untuk menjaga keikhlasannya, bahkan sampai istrinya aja nggak tahu. Ketika istrinya dikasih tahu, istrinya bilang apa? Ya saya tahunya emang tiap malam dia pergi, tapi saya nggak tahu dia kemana. Pokoknya tiap malam dia pergi, ntar dia pulang, dia pergi, dia pulang. Tapi saya nggak tahu dia kemana. Dia itu menginfakkan besar, banyak dari hartanya. Setiap malam muter bagi makanan tanpa satu orang pun tahu. Ini bagaimana dulu para salaf untuk mencoba untuk menjaga hati mereka. Menjaga bagaimana agar Allah terima amalannya. Ini keikhlasan. Keikhlasan ini suatu hal yang wajib untuk sebagai landasan dari amal ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tes siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang
Mungkin sebelum terakhir saya tutup dengan sebuah kisah lagi, Bu. Sebuah kisah tentang keikhlasan juga. Dulu di zamannya salah seorang khalifah di Abbasiyah juga, ada seorang yang khalifah terkenal kaya raya, Bu. Khalifah kaya raya, penguasa kaya raya. Dia bangun sebuah masjid, ditulisin di depannya, biar orang tahu, tulisin depan masjidnya itu dibikin masjid termegah. Bikin masjid termegah, salah satu masjid termewah. Ditulisin di depannya, ini masih dibangun nih, belum jadi. Masjid ini dibangun oleh fulan. Masjid ini dibangun oleh fulan. Ditulisin di depannya gede-gede. Tulisin depannya gede-gede, masjidnya dibangun oleh fulan. Padahal itu masjid masih dibangun, baru lagi dibangun. Dan dia ngasih syarat apa? Pokoknya ini masjid nggak boleh ada satu orang pun campur tangan dalam masalah donasi. Saya sendiri. Dia ngasih syarat tidak boleh ada salah seorang pun yang berani, yang boleh untuk memberikan harta. Dia seorang khalifah. Dia punya kekuatan buat itu. Dibangunlah masjid itu. Dibangun sampai pas udah mau jadi, dia tuh mimpi, Bu. Suatu malam dia mimpi ada malaikat turun. Emang dari tadi banyak ya mimpi. Kata Ibnu Abbas Ibnu Abbas bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwah illa ru'ya salihah yaraha muslimun aw tara lahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman ini Nabi Muhammad itu dan Nabi terakhir, katanya tidak ada sisa lagi, tidak ada sisa dari kabar-kabar Nabi, tidak ada sisa dari mukjizat Nabi, illa ru'ya salihah, kecuali mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang ternyata fakta, yang terjadi di kenyataan. Yaraha muslimun aw tara lahu, yang dilihat oleh seorang muslim atau yang Allah perlihatkan kepada seorang muslim. Ini salah satu tanda ya, ketika salah satu tanda kenabian adalah bagaimana seorang muslim itu mimpinya menjadi kenyataan. Dia lihat atau yang Allah perlihatkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kita lanjut tadi kisahnya. Dia mimpi suatu malam malaikat turun, pelang di depan masjid itu dihapus nama dia, diganti nama perempuan, Fulana. Paginya dia nyuruh ajudan dia cek itu masjid, diganti atau enggak. Dicek enggak, namanya sama, tetap nama dia. Ya udah dikira, ya udahlah mimpi biasalah, nggak ada apa-apalah. Ya udah sampai malam itu mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Malaikat turun ngapus nama dia, ganti nama Fulana. Dia bilang cek lagi itu masjid berubah atau enggak? Enggak. Wah, sampai besok-besok mimpi gitu lagi. Dia panik, Bu. Ini kenapa ya? Ini ada apa ya? Ini harusnya kalau mimpi biasa harusnya nggak ngulang-ngulang terus. Sampai akhirnya dia nyuruh ke ajudan-ajudannya cari, coba kalian cari ini nama perempuannya, ini. Coba cari, kalian cari nama ini. Dicari nama perempuan itu yang ada di mimpinya, ketemulah akhirnya. Perempuannya dihadirkan ke istananya. Nanya. Diceritakan ke perempuan itu, saya udah berapa hari ini mimpi bahwasanya masjid saya setiap malam diturunin sama malaikat, diganti nama jadi nama ibu. Bu, boleh tahu nggak, saya itu kenapa, ditanya ke perempuan tersebut, kenapa alasan dibalik itu? Apakah ada suatu amalan khusus? Apakah ibu bantu ngasih bantuan? Kan saya udah bilang sebenarnya nggak boleh ada ngasih bantuan ini, donasi ke saya sendiri. Kok kenapa masih hal gitu? Kata ibunya apa? Wahai khalifah, saya ini orang miskin. Setiap hari mau ngasih makan apa buat anak saya aja saya bingung. Gimana saya mau bangun masjid? Terus akhirnya coba gimana, Bu? Kenapa? Ada nggak sebuah amalan yang ibu lakukan untuk masjid ini? Kata dia, mikir-mikir saya pernah lewat
masjid ini saya lihat ada kudanya itu lagi kuda yang bawa peralatan bangunan buat ngebangun masjid, bawa batu-batu, bawa apa-apa. Kuda tersebut masih memikul barang-barang tersebut. Barang-barang bangunan itu masih dipikul di atas kuda. Kudanya diikat, nggak ada orang. Kuda diikat di situ, dan kudanya saya lihat kehausan. Tapi itu sebenarnya dikasih minum. Ada ember situ di depan, ember isinya air. Tapi terlalu jauh. Kudanya kalau mencoba maju ke situ nggak nyampe. Dia cuma dimajuin aja, deketin sampai kuda bisa minum. Udah itu doang. Hal itu doang yang pernah saya lakuin buat masjid ini. Saya cuma pernah deketin ember ke masjid, ke kuda, biar kudanya bisa minum. Tapi apa di mimpinya diganti namanya dengan nama perempuan tersebut. Perempuan tersebut bilang, saya cuma berharap mudah-mudahan Allah kasih ganjaran atas apa yang saya perbuat. Saya cuma ngasih minum buat kuda, saya mudah-mudahan Allah kasih ganjaran buat apa yang saya perbuat. Akhirnya khalifah tersebut terdiamlah, tertegun. Sama khalifah tersebut besoknya dibilang apa? Ganti nama masjid pakai nama itu perempuan. Ini menunjukkan bagaimana sebuah amalan bangun masjid, amalan berat apa ringan? Berat. Deketin ember ke kuda, dorong ember ke kuda, ringan apa berat? Sangat ringan, cuma dorong ember dikit, enggak 1 kilo, cuma dikit aja. Amalan ringan. Tapi yang mana yang Allah terima? Yang mana yang Allah dahulukan? Amalan yang ringan. Ya itu bagaimana sebuah ikhlas itu bisa membuat amalan yang sebelumnya remeh, kita lihat remeh, Allah terima. Allah jadikan itu amalan besar. Allah jadikan amalan ngasih ember, deketin ember ke kuda sebagaimana amalan dibangun masjid. Ini menunjukkan bagaimana ikhlas itu amalan remeh aja bisa dijadikan besar. Apalagi amalan besar. Apalagi amalan-amalan besar. Makanya Rasulullah bilang apa? La tasubbu ashabi. Janganlah dari salah seorang dari kalian pernah mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban lan tablugha mithla mudda ahadihim wala nasifah. Jangan pernah mencela sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena kalian nih, mau kalian selain sahabat ini, mau kalian infakin sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud emas semua. Gunung Uhud itu gede, Bu. Panjangnya 7 kilo. Tinggi lah. Pokoknya Allah nggak mau naik 3 jam. 3 jam ke atas. Semua itu emas. Kata Nabi apa? Lan tablugha mudda ahadihim. Nggak bakal bisa menyamakan infak 1 kepalan tangan mereka, para sahabat. Wah, nasifah. Setengahnya aja nggak, kata Nabi. Ini menunjukkan bagaimana sahabat keikhlasannya, ahsanu amala, kualitas yang terbaik dari suatu amalan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas. Allah mudahkan jalur kita, Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, dan juga Allah kuatkan keikhlasan kita, Allah luruskan niat kita, Allah jadikan tetap lurus insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ya. 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 5 ya? Bentar. Apa tadi awal yang pertama? Saya lupa ya. Imamun adil wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah rabbal alamin wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah.
ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah. Wa rajulun tasaddaqa bimalin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Yang terakhir itu wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama. Wa rajulun yang ketujuh, tadi udah 6 kan ya? Yang ketujuh adalah seorang yang mengingat Allah. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, fafadat aina. Maka dia pun meneteskan air mata. Meneteskan air mata karena mengingat Allah. Jadi 7, yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga adalah pemuda yang besar dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan juga memiliki kedudukan, tapi dia bilang saya takut kepada Allah. Yang kelima tadi, yang kelima sebenarnya 2 orang tadi, 2 orang yang saling mencintai Allah, berkumpul untuk Allah. Mereka juga berpisah untuk Allah. Yang keenam, seorang yang berinfak fa'akhfaha, maka disembunyikan infaknya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang yang mengingat Allah dikala sendiri, maka dia meneteskan air mata. Kita lihat amalan-amalan mudah di sini, dua-duanya adalah yang membuat berat adalah ikhlas. Yang pertama tadi sedekah, yang kedua berzikir dalam keadaan sendiri. Kalau nggak ikhlas ya, kalau karena orang nggak mungkin dia nangis. Baik. Ya. Kalau saya ambil ya, saya jadi amal ibadah itu bukan kuantitasnya kita kejar, Ya. tapi kualitasnya didasarkan betul-betul dengan keikhlasan. Iya. Iya. Amal ibadah itu kualitas. Ahsanu amala. Yang Allah tes adalah amalan yang terbaik. Ya, amalan terbaik tadi syaratnya apa, Bu? Ikhlas. Amalan terbaik tadi yang pertama, ya, aswabuhu, yang paling benar, yang paling mengikuti Rasul. Ini kata Ibnu Hazm ya. Aswabuhu, yang paling benar, wa akhlasuh, dan yang paling ikhlas, yang paling mengikuti jejak Rasul, dan yang paling ikhlas. Iya, insyaallah dimudahkan. Insyaallah dimudahkan, Bu. Ya. Buat gambar-gambar benua Ya. atau foto-foto rumah itu ada di Quran nggak? Larangannya itu ada di Quran apa? Untuk gambar bernyawa, larangan ada di Quran nggak? Nggak ada. Ada di hadis nggak? Ada di hadis nggak? Ada. Ada larangan, ada di hadis. Ada di hadis. Hadisnya itu, sebentar saya ingat-ingat ya. Hadisnya itu saya bawakan bahasa Indonesia aja, saya agak lupa teks bahasa Arabnya. Intinya adalah hadisnya adalah akan Allah hadirkan di hari kiamat orang-orang yang menggambar menyerupai makhluk, dan Allah bilang
hidupkan apa yang sudah kalian ciptakan. Iya, berikan nyawa kepada apa yang kalian gambar. Dan juga ada salah satu ada hadis Aisyah bilang apa? Rasulullah bilang apa? Jadi dulu Aisyah masih kecil kan, Bu. Aisyah masih kecil, dia tuh masih ada di hordengnya gambar-gambar. Maka kata Rasulullah apa? Amiti anna qiramaki hadza. Pinggirin, jangan taruh sini. Rasulullah bilang untuk jangan dipajang. Hordengnya ada gambar-gambar rajutan gitu loh. Amiti anna qiramaki hadza. Rasulullah bilang suruh pinggirin gambar-gambar dari hordeng situ. Ya. Foto-foto alangkah baiknya ditutup. Kalau misalnya foto-foto keluarga tersebut dijadikan di sebuah album, nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Adapun ketika dipajang, maka takutnya saya untuk bilang bahwasanya malaikat nggak masuk, saya nggak berani bilang. Tapi yang Rasulullah bilang apa? Ketika ada gambar-gambar, tentu beda ya. Gambar zaman Nabi kan bukan foto kan, itu beda. Gambar zaman Nabi itu gambar pakai tangan. Rasulullah bilang apa? Ketika ada gambar tersebut, maka itu salah satu dari dua sebab setan nggak masuk: foto, gambar, ataupun ada anjing, yang menyebabkan malaikat rahmat ya, malaikat rahmat, bukan malaikat pencatat. Ntar tentang ini mau ngelakuin maksiat, taruh dulu foto biar malaikat nggak masuk. Enggak, bukan gitu, Bu. Malaikat rahmat tidak masuk. Ada hadisnya. Hadis ya. Ada hadisnya sahih. Jadi itu salah satu penyebab malaikat masuk. Adapun foto, apakah foto itu artinya sama kayak gambar? Wallahu alam, tetap yang lebih tenang, lebih aman adalah dimasukin album aja. Karena kalau dimasukin album aja nggak ada masalah. Tapi kalau takutnya masuk ke larangan tersebut. Hadisnya ini bukan. Gimana? Hadisnya sebenarnya Rasulullah yang bilang. Konteksnya bukan Allah yang bilang. Konteksnya Rasulullah bilang. Baik, ada lagi? Iya, patung-patung jelas. Urusan kaligrafi nggak ada masalah, Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah selama bukan gambar menyawa nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya Rasulullah pernah memberikan rukhsah, memberikan kemudahan untuk anak-anak kecil. Untuk anak-anak kecil itu diberikan mainan-mainan yang bergambar, diberikan keringanan, bukan kayak seperti semacam boneka. Untuk anak-anak kecil masih tidak mengapa. Tapi kalau misalnya ditanya yang mana yang lebih baik, tentu menghindari. Wah. Kalau ngelukis gunung, insya Allah nggak apa-apa kok. Dan ngelukis gunung, insya Allah nggak apa-apa. Lukis pemandangan. Karena hadis Rasulullah sendiri bilang apa? Yang dimaksud dengan larangan tersebut, yang dimaksud dengan gambar yang dilarang adalah kepala. Rasulullah sendiri langsung menjazm yang dimaksud adalah kepala di hadis lain.
Yang dimaksud adalah kepala. Jadi kalau gambarnya di bawah kepala atau nggak ada kepalanya nggak ada masalah, insya Allah. Kakinya doang nggak ada masalah. Kalau ibu nggak majang kaki aja di rumah itu kan, ya nggak apa-apa sih kalau mau majang kaki di rumah. Gimana? Foto orang tua dipajang di buku album aja, Bu. Dipajang di buku album aja. Iya, di buku album aja nggak apa. Lebih aman insya Allah. Ya. Iya. Allah yang bilang di hadis. Hadisnya sih sebenarnya Rasulullah bilang Rasulullah pertama itu mengancam, tapi Anda lupa teksnya. Rasulullah itu mengancam yang menggambar. Habis itu Rasulullah bilang akan Allah katakan kepada para penggambar, hidupkan apa yang kalian sudah gambar. Tapi intinya secara makna begitu, insya Allah. Baik kita akhiri ya. Ada lagi? Bagaimana cara untuk ikhlas? Oke. Cara untuk ikhlas, yang pertama adalah yang pasti doa. Yang pasti adalah doa. Karena keikhlasan itu bukan cuma di awal, tadi kita bilang, bukan cuma sebelum melakukan. Ada kalanya ketika kita melakukan, itu ada orang masuk, cerita. Ada kalanya setelah, Bu. Setelah. Ada kalanya sholat malamnya udah ikhlas nih. Paginya, cerita. Tadi malam gini. Tadi malam pas sholat, pakai gimana pun konteksnya lah. Ceritanya ke temennya, Bu, tadi malam saya pas baca Al-Baqarah, pas lagi sholat malam lupa tiba-tiba, Bu. Apa ya tadi lanjutan slide ini apa ya, Bu? Saya kelupaan benar-benar pas sholat malam. Ada berbagai macam konteks cara untuk merusak keikhlasan. Yang pertama adalah pasti doa, Bu ibu. Ya, yang paling pertama adalah pasti doa. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah sebuah amalan yang tidak harus untuk dipamerkan, usahakan untuk menyembunyikan sesembunyi-sembunyinya. Sholat contohnya. Ketika kita lihat tidak ada kebutuhan untuk kita pamerkan, sembunyiin. Sedekah, ketika kita lihat tidak ada kebutuhan untuk kita pamerkan ke orang, sembunyiin. Tapi ketika kita lihat kebutuhan, ada butuhnya. Kadang sedekah itu butuh untuk kita pamerkan, untuk kita lihatkan. Kenapa? Alasannya. Contoh kalau misalnya ini amanah dari orang, dari ibu A ngasih ke ibu B. Kalau kita ngasih misalnya ibu A ngasih ke ibu B untuk sedekah ke ibu C. Kalau ibu B ngasih ke ibu C-nya ini diem-diem, nah, ntar ibu A-nya nanya. Atau misalnya ini ibu-ibu rame-rame nih ngumpulin duit buat bangun masjid. Nah, terus misalnya yang bangun masjid ini diem-diem nggak ngomong, nggak laporan, kan khawatir timbul fitnah. Ataupun yang kedua, kondisi kedua, ketika melihat ada manfaat di balik kita menunjukkan sedekah kita. Sebagaimana dulu para sahabat, Rasulullah minta apa ketika peperangan? Rasulullah minta di khalayak sahabat, sudah minta kepada mereka siapa yang mau bantu perang, siapa yang mau bantu. Ya, makanya di situ kan kita lihat bagaimana Umar di depan rame-rame, Umar menginfakkan setengah hartanya. Sampai setelah itu datanglah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya pada Rasulullah.
Dan di kesempatan lain bagaimana Utsman maju ke Rasulullah memberikan 1000 kuda buat membantu perang dan juga mempersenjatai semua pasukan. Ditunjukkan depan ramai-ramai. Tujuannya apa? Untuk membuat yang lain itu tergiur, untuk membuat yang lain itu bersemangat untuk melakukan infak juga. Memotivasi yang lain. Tapi ingat, diri sendiri juga tetap harus menjaga keikhlasan. Ketika motivasi tersebut adalah hal yang baik, tapi jangan lupa ketika kita motivasi berarti cobaan kita untuk menjaga hatinya lebih berat ya, karena innamal a'malu binniyat, tergantung sama niat kita. Boleh dilihat orang lain asalkan kita bisa menjaga hati kita. Baik, insyaallah udah ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.